Hai Sobat River, apa kabarnya semua? Sehat selalu. Malah hari ini saya mau sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara pemasangan overflow box ya. Tadinya saya sedikit cerita tentang bagaimana tadinya saya beralih ke overflow box. Tadinya saya mau bikin virtual sang filter belakang ya dari akuarium ini, akuarium main tank saya, reef tank saya ini ukuran 50 kali 32 kali 35. Tadinya saya mau sekat di bagian belakang sekitar 10 cm untuk jadi sump filter belakang. Tapi dipikir kembali kondisinya jadi mengecil, otomatis kapasitas main tank saya hanya tinggal 20 cm ya, rasanya sayang sekali. Ini saya beli akuarium dengan model bending. Nah, akhirnya saya cari tahu dan ternyata memang untuk reef tank itu ada baiknya memakai sump filter bawah ya, Sobat River ya. Nah, ini saya buat sump filter bawah dengan 4 chamber. Ini hanya set sementara karena ini masih baru mau proses cycling dan sudah berjalan bukan sudah berjalan kurang lebih 1 minggu kalau tidak salah, ingat ya. Ini saya pakai overflow box karena overflow box ini juga lebih kelihatannya lebih manis, nggak banyak makan tempat juga. Untuk itu overflow box ini juga ya, overflow box ini juga merupakan satu solusi buat saya untuk uh, tanpa harus melubangi kaca menteng saya. Jadi saya pikir overflow box ini sangat membantu saya. Saya buat overflow box ini untuk mengalirkan air dari menteng ke sump filter bawah. Ini kira-kira pipanya ya, ini hanya buat sementara, nanti mungkin akan saya rapikan lebih bagus lagi pipa-pipanya ini. Nah, ini saya hanya sedikit menjelaskan cara pemasangan overflow box ya, bagaimana dia alirkan ke sump filter. Nah, ini kondisi lampu saya masih belum buat ya LED. Nah, saya rencana buat lampu LED sendiri. Nah, dengan ini saya mau jelaskan posisi overflow block sudah dalam kondisi terpasang dan ini juga sudah posisi terendam ya, sudah terendam sebagian. Ini harus otomatis air yang direndam sesuai dengan tingginya air. Nah, yang pertama sebelum pompa dihidupkan, Sobat River, ini harus air yang di belakang ini, di overflow belakang ini harus diisi air sebatas pipa shock belt itu ya. Nah, sebatas itu. Nah, ini posisi air kosong ya. Nah, sudah posisi terisi, baru kita hidupin pompanya. Ini kondisi pompa saat ini mati dan sekarang saya hidupkan pompanya. Oke, air sudah mengalir, terus kita sedot nih Sobat River. Nah, ini pakai check valve-nya ini buat kita sedot sampai ketinggian air, sampai air itu naik ke overflow box itu sampai atas ini ya. Oke, coba ya. Nah, kemudian ini di check valve-nya taruh di dalam. Nah, air ini penuh ya Sobat River ya. Nah, pompanya jalan, air mengalir dan kita lihat ya, ini air turun ke sump filter bawah melalui pipa yang ada. Saya pakai pipa 3/4, saya pakai water moor, terus di bawahnya itu shocker dalam 1 in. Jadi water moornya bagian atas 3/4 in, bagian bawah 1 in. Bisa juga Sobat River ubah yang di atas 1 in atau yang di atas 1 in, yang di bawah jadi 3/4, terserah Sobat River aja ya. Dan ini saya buat pipa yang ada dengan cara seperti ini. Ini saya belum mati ya, ini saya hanya buat ngetes doang. Ini masih ada sedikit rembes-rembes, nggak masalah.
Nah, ini air turun ke filter bawah ya. Nah, sekarang enaknya pakai overflow box ini, kita nggak perlu takut kalau andai kata mati lampu yang sering terjadi pada sobat river yang pemakai sam bawah, terutama yang ngebolongin kaca di bagian bawah. Kalau pakai overflow box ini, begitu listrik mati, otomatis air yang ada di sana turun ke bawah ke sam serta bawah. Di sini juga otomatis berhenti, air itu turun ke bawah sampai batas short draft itu ya, short draft itu. Nah, begitu listrik nyala kembali tanpa harus kita sedot lagi cek valve ini, jadi dia nanti sudah otomatis langsung ngalir. Kelebihan dari pakai overflow box itu seperti itu sobat river. Nah, ini saya juga sedikit jelasin, ini juga hanya sementara. Sebenarnya ini menurut para master itu kondisi corong bebek nggak boleh di atas karena itu akan menimbulkan micro bubble ya, yang mana micro bubble itu tidak baik untuk terumbu-terumbu karang kita. Jadi ada baiknya nanti itu corong bebeknya itu dipindahkan ke dalam menteng kita, menyentuh air ya kan. Nah, tapi yang terpenting adalah kita set itu corong bebeknya jangan sampai terlalu dalam juga sobat river, karena kalau terlalu dalam nanti begitu listrik mati ya kan, overflow box berhenti, tapi air yang ada di dalam sampai di batas corong bebek itu akan mengalir turun ke sam filter bawah, turun sampai ke sam filter bawah sampai batas corong bebek itu ada. Nah, artinya kalau terlalu dalam kemungkinan besar bisa banjir di sam filter bawah kita ya. Nah, untuk mengatasi itu saya pikir kita kira-kira saja batas amannya air yang kita corong bebek ini kita rendam di batas amannya air yang akan mengalir ke sam filter bawah. Nah, oke, sobat river. Nah, ini kondisi air pompa semua berjalan dengan baik. Wave maker juga saya hidupkan. Ya, ini masih masa cycling, baru masuk 7 hari ya sobat river ya. Semoga semuanya aman dan suhu air saya lumayan cukup stabil di 26-27. Oke, ini semua lagi mengalir. Ini juga filter sam bawah juga terus mengalirkan air dari menteng ya. Ini juga belum semua ya, skimmer juga belum saya siapkan, ini hanya sementara. Oke, saat ini saya coba matikan pompanya, anggaplah pompa ini saya matikan, anggaplah sebagai mati, listriknya mati ya sobat river ya. Oke, nah pompa langsung berhenti. Nah, ini air tidak turun, air tetap penuh memenuhi overflow box ini. Jadi ini yang akan membuat posisi air nanti pompa itu kembali aktif lagi, air itu akan otomatis mengalir tanpa harus disedot melalui check valve ini lagi. Dan kalau bisa check valve ini direndam di dalam supaya tidak ada angin. Nah, dan otomatis nanti dia begitu pompa hidup atau listrik hidup, ini otomatis akan mengalir ya sobat river. Kenapa saya pakai ganjel ini tisu? Karena ini untuk ukuran akuarium yang pakai list. Ini saya buat dengan jarak 3 cm. Ini ada sobat river yang lain juga memesannya. Ini jarak 3 cm yang mereka punya menteng sekitar 25 cm ya. Sorry, 2,5 cm. 2,5 cm bukan 25 cm. 2,5 cm. Ini jarak 3 cm. Oke. Nah, ini pesanan orang. Kondisi saat ini sudah dalam kondisi mati. Kita coba lihat apakah air sudah berhenti mengalir ke bawah. Kita coba lihat. Masih ada sisa-sisa di bagian sini ya, dari turun.
di situnya bagian bawahnya penuh. Nah, untuk pakai overflow box ini juga lumayan elegan, tidak banyak makan tempat, ya kan, juga cakep lah. Kalau saya pribadi sih saya pakai ukuran overflow boxnya 10 cm karena saya pakai pompa dengan, kalau nggak salah, dengan kapasitas 1600 atau 1800 liter per jam. Kalau ini yang saya lagi tes, overflow boxnya 15 cm, lebar 15 cm. Ini bisa sampai 2000-2500 liter per jam ya, sobat river. Oke, ini sekarang coba saya perhatikan, kita tes ya. Ini sudah mulai, tinggal setetes-setetes, kita hidupkan saja biar tidak terlalu lama. Oke, kita lihat pompanya. Oke, pompanya nyala ya, kita lihat. Kadang dia bisa turun di sini, tapi kalau misalnya turun kita tinggal sedot dari check valve ya. Ini dia tidak turun, otomatis begitu dia tidak turun, otomatis ini akan mengalir dengan sendirinya ke bawah tanpa harus disedot melalui check valve ini lagi. Hanya cukup yang pertama kali. Kita lihat apakah mengalir. Iya, mengalir dengan baik ya, sobat river ya. Nah, ini enak juga pakai overflow box ini, tanpa kita harus takut banjir saat mati listrik, dan nggak perlu kita terus-terusan sedot ya. Mantap ya sobat river ya, bisa, para sobat river bisa menjadi pertimbangan untuk memakai overflow box ini yang tampak, kalau sayang untuk mentengnya dibolongin, jadi bisa pakai, atau bisa pakai overflow box ini. Dan jika sobat river mau pesan, nanti saya kasih linknya. Oke, sekian dari saya. Salam buat para sobat river, dan semoga mentengnya berjalan, semuanya sehat, dan ikan-ikan juga sehat, terumbu-terumbu karang juga sehat ya. Sampai ketemu lagi sobat river.